Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas setidaknya ada dua topik yang akan kita bahas ya, yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Untuk topik yang pertama, kita akan mempelajari tentang kerangka kerja dari Tata Kelola Teknologi Informasi. Untuk topik yang kedua, kita akan melihat struktur proses serta mekanisme relasional yang ada di dalam teknologi informasi, yang mana struktur ini akan digunakan untuk menyusun kapabilitas atau membangun kapabilitas suatu organisasi untuk bisa melaksanakan tata kelola teknologi informasinya dengan baik. Silakan mengikuti, semoga bermanfaat. Untuk poin yang pertama kita akan mencoba untuk melihat apa yang terjadi jika suatu pelaksanaan tata kelola teknologi informasi mengalami kejadian yang tak terduga atau yang disebut dengan unlawful event logic. Jadi di sini unlawful event logic itu apa sih? Unlawful event logic itu merupakan suatu kejadian yang di luar apa yang direncanakan oleh stakeholder yang ada di dalam kegiatan tata kelola tentunya, yang mana itu terjadi karena adanya resiko yang muncul, adanya asiden yang muncul yang tidak terduga tadi. Nah, kemungkinan kejadian yang tidak terduga ini akan membawa suatu efek negatif terhadap pelaksanaan IT governance atau proses IT governance di dalam organisasi, sehingga menghasilkan suatu nilai pencapaian yang tidak direncanakan atau menghasilkan suatu tujuan yang mungkin melenceng dari tujuan awal. Nah, itu merupakan kejadian tidak terduga atau yang disebut dengan unlawful event logic. Nah, bagaimana sih kejadian tidak terduga itu bisa digambarkan? Nah, mungkin kita bisa melihatnya pada gambar di slide yang pertama ini ya. Jadi untuk poin yang pertama di sini ada IT governance process. Jadi organisasi sudah menentukan proses atau urutan langkah untuk melaksanakan tata kelola IT, yang mana di situ tata kelola IT atau proses itu ditujukan untuk mencapai suatu outcome atau tujuan. Nah, di sini ternyata terjadi di tengah perjalanan atau di tengah pelaksanaan tata kelola IT ternyata terjadi yang namanya unlawful event, sehingga perusahaan harus menyediakan suatu langkah kontingensi atau langkah untuk menyelesaikan atau setidaknya memitigasi risiko yang terjadi dari keadaan yang kurang sesuai ya dengan perencanaan di awal, sehingga dapat dikurangi yang namanya suatu sehingga didapatkan suatu dinamisme atau agility atau kemampuan organisasi untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan dan mengurangi turbulence atau kejadian yang memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan tata kelola IT. Nah, itu merupakan apa yang disebut dengan kejadian tidak terduga di dalam pelaksanaan tata kelola IT atau yang disebut dengan unlawful event logic. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan yang sudah tertulis pada deskripsi yang ada di sebelah kiri di slide. Yang pertama adalah tata kelola TI dapat dikembangkan dengan struktur, proses maupun mekanisme relasional yang variatif, yang mana struktur, proses, dan mekanisme relasional itu akan digunakan oleh organisasi sebagai suatu cara untuk bisa menanggulangi unlawful event. Ya. Mungkin akan ada dinamika atau perubahan atau ketidakcocokan pada lapisan eksternal maupun internal organisasi. Itu selalu terjadi ya, adanya perubahan atau ketidakcocokan atau dinamika pada lapisan eksternal maupun internal organisasi. Yang mana ketika terjadi ketidakcocokan atau kejadian yang tidak terduga, maka tata kelola TI harus mampu untuk merespon semua bentuk dinamika atau bentuk perkembangan environment yang dapat terjadi. Jadi di sini seharusnya tata kelola IT itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah menyelaraskan antara strategi bisnis dengan strategi TI. Yang kedua adalah mengurangi suatu risiko yang terjadi ketika tata kelola TI tersebut sudah
jalankan. Nah, di sini harapannya adalah suatu organisasi atau setidaknya bagian dari organisasi, terutama dewan pengawas ya, dewan pengawas dan dewan pelaksana tata kelola IT itu harus memikirkan kejadian tak terduga apa yang kedepannya bisa terjadi, sehingga ketika itu sudah dipikirkan maka organisasi akan bisa merespon ketika kejadian tersebut memang benar-benar ya terjadi, yang mana ketika unlawful event itu terjadi, maka harapannya adalah IT governance outcome-nya itu tetap akan bisa tercapai. Ya. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI di dalam sebuah organisasi itu tidak boleh statis, tetapi harus menyesuaikan dengan kegiatan atau dengan perubahan yang terjadi. Nah, di sini tata kelola TI harus fleksibel atau bisa menyesuaikan diri atau bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Artinya tata kelola TI itu merupakan suatu yang living, breathing object, yang artinya akan selalu diperbaharui, dilakukan evaluasi, dilakukan perbaikan, sehingga terjadi yang namanya continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Jadi di sini kalimatnya yang perlu untuk diperhatikan adalah suatu tata kelola IT itu harusnya adalah continuously evolve. Oke, jadi itu merupakan fleksibilitas yang diharapkan ada di dalam sebuah tata kelola teknologi informasi, yang mana fleksibilitas itu dapat diterapkan pada struktur, proses, maupun mekanisme relasional. Oke, jadi deskripsi atau penggambaran dari unlawful event yang terjadi ketika pelaksanaan tata kelola teknologi informasi sedang berjalan itu seperti ini ya, dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide ini. Jadi di sini merepresentasikan present atau keadaan saat ini, keadaan yang diharapkan, keadaan yang ada pada saat tata kelola TI itu dirancang, itu yang ada di dalam present atau keadaan saat ini, yang mana future di sini merupakan tujuan dari suatu tata kelola TI ke depannya. Nah, jadi di sini suatu organisasi pasti akan memiliki suatu skenario utama atau skenario dasar yang mana digunakan oleh organisasi untuk bertransformasi dari keadaan sekarang menjadi keadaan di masa depan. Namun, ada kalanya atau seringkali yang namanya unlawful event pada saat pelaksanaan main skenario itu akan menjadikan main skenario ini menjadi melenceng dari yang ditentukan di awal, sehingga di sini harus ada yang namanya suatu contingency plan atau yang dimaksud dengan alternatif skenario, yang mana rencana-rencana skenario-skenario opsional yang bisa diambil ketika unlawful event itu terjadi. Nah, kegiatan contingency plan itu selanjutnya akan unlawful event itu selanjutnya akan dilakukan evaluasi, yang mana evaluasi tersebut itu akan bisa memunculkan contingency plan yang harus dicapai atau yang harus dilaksanakan oleh organisasi ketika terjadi unlawful event. Nah, itu yang dimaksud dengan penggambaran atau deskripsi secara grafis dari kegiatan atau dari terjadinya unlawful event. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang 3 komponen yang ada di dalam suatu organisasi atau tata kelola di dalam organisasi yang dapat diajalkan atau yang dapat ditentukan kira-kira contingency plan-nya seperti apa. Jadi di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah mekanisme, yang mana 3 komponen ini harus bisa beradaptasi ketika terjadi unlawful event di dalam di dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi. Oke, maaf. Jadi yang pertama di sini ada struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur merepresentasikan kejelasan peran dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi, yang mana struktur di dalam organisasi itu bisa dibagi menjadi beberapa level. High level top management, middle manager, terus setelah itu operational manager, dan yang terakhir adalah non managerial employee.
yang mana di sini dibagi menjadi IT eksekutif dan accounts, komite, dan konsil yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam konsep manajemen ada 3 aspek yang ada di dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi tugas, rantai komando, dan rentang manajerial. Apa yang dimaksud dengan spesialisasi tugas? Spesialisasi tugas itu adalah pemberian suatu tugas atau pemberian suatu tugas pada orang-orang tertentu yang mana orang tersebut memiliki spesialisasi di dalamnya. Sehingga di sini ketika orang itu mendapatkan suatu spesialisasi tugas, maka tugas akan lebih efisien jika dibuat terspesialisasi. Itu yang dimaksud dengan spesialisasi tugas. Yang kedua adalah rantai komando yang merepresentasikan kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian tugas ke struktur yang ada di bawahnya. Yang ketiga adalah rentang manajerial, yaitu jumlah bawahan yang harus dipimpin oleh sebuah level manajemen. Nah, di sini selain struktur yang dibagi menjadi spesialisasi tugas, rantai komando, dan rentang manajerial juga terdapat suatu proses untuk melaksanakan tata kelola teknologi informasi. Yang mana proses itu merupakan cara atau skenario pembuatan keputusan dan pengawasan yang dilakukan untuk bisa menjalankan kegiatan tata kelola di dalam organisasi dengan baik. Terakhir itu ada yang disebut dengan mekanisme relasional. Apa yang dimaksud dengan mekanisme relasional? Mekanisme relasional itu merupakan cara untuk bisa menjalin kerjasama atau kemitraan di dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang mana ini didukung oleh penggunaan knowledge yang baik atau penggunaan suatu pengetahuan dengan baik atau mengalami atau melakukan transfer knowledge dengan baik. Nah, itu merupakan struktur, proses maupun mekanisme relasional yang ada di dalam organisasi. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini struktur, proses maupun mekanisme relasional akan dibagi menjadi beberapa aspek maupun beberapa teknik yang bisa dilaksanakan untuk bisa mencapai agility atau adaptasi ketika terjadi unlawful event. Yang pertama adalah struktur. Nah, di sini ada taktik. Yang dimaksud dengan taktik di sini adalah aspek yang perlu diperhatikan di dalam struktur. Yang pertama itu adalah eksekutif IT maupun account, dan yang terakhir adalah komite serta konsil yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi struktur di dalam organisasi untuk bisa mengelola TI dengan baik atau mengelola atau melaksanakan atau menjalankan tata kelola TI dengan baik harus didukung oleh eksekutif IT, beberapa komite yang ada yang bisa digunakan atau yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan tata kelola, melaksanakan tata kelola, mengawasi tata kelola, mengevaluasi kegiatan tata kelola TI di dalam organisasi. Yang mana struktur itu akan dibagi menjadi roles dan responsibility atau peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua, harus memiliki suatu strategi komite yang bertugas untuk membuat atau merencanakan strategi. Harus memiliki IT steering komite yang bertugas untuk atau bertanggung jawab untuk menjalankan suatu IT, menjalankan suatu tata kelola IT itu yang ada di dalam IT, bukan menjalankan ya, tapi mengawasi ya. IT steering committee, IT organization struktur yang bertugas untuk menjalankan kegiatan manajemen maupun tata kelola. CIO yang bertujuan untuk mengawasi atau menjalankan atau bertanggung jawab terhadap setiap inisiatif tata kelola TI di dalam organisasi. Project steering committee yang bertugas untuk mengawasi suatu pelaksanaan proyek sehingga tidak melenceng dari tujuan awal. Business Advisory Board itu merupakan suatu dewan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan bisnis yang dilakukan lewat internet, itu yang ada di dalam e-business advisory board, dan e-business task force yang merupakan task force atau pelaksana di dalam kegiatan e-business pada sebuah organisasi, terutama e-business yang bisa mendukung tata kelola maupun manajemen atau pencapaian tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah suatu proses atau komponen yang kedua adalah proses. Nah, aspek apa yang perlu diperhatikan di dalam proses? Yang pertama adalah suatu proses untuk mendapatkan atau untuk merumuskan strategi TI yang ada di dalam suatu organisasi.
serta proses yang dilakukan untuk memonitor atau mengawasi pelaksanaan strategi ini. Nah, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk bisa melakukan dua aspek tadi. Yang pertama adalah balance scorecard. Balance scorecard itu digunakan untuk apa? Balance scorecard itu digunakan untuk mengukur pelaksanaan dari kegiatan organisasi, maupun kalau misal ada dua jenis balance scorecard ya. Yang pertama adalah business balance scorecard, yang kedua adalah IT balance scorecard. Keduanya itu digunakan untuk melakukan pengukuran, tetapi objek yang diukur berbeda. Jika balance scorecard atau business balance scorecard itu digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu organisasi, atau apakah suatu organisasi itu sudah mencapai tujuan bisnisnya, itu business balance scorecard. Kalau IT balance scorecard digunakan untuk mengukur apakah departemen TI itu sudah mencapai tujuan di awal. Yang kedua adalah strategic information system planning, yaitu perencanaan suatu strategi sistem informasi. Kita bisa menggunakan beberapa teknik atau bisa menggunakan beberapa framework atau kerangka kerja. Salah satu kerangka kerjanya adalah kerangka kerja Word and Paper. Yang ketiga adalah COBIT dan ITAL, yang mana COBIT dan ITAL itu memang merupakan suatu kerangka kerja yang bisa digunakan sebagai acuan atau sebagai panduan di dalam organisasi untuk mengimplementasikan, merencanakan, membuat suatu tata kelola dan mengawasi kegiatan tata kelola di dalam organisasi. SLA atau Service Level Agreement. Service Level Agreement itu merupakan suatu statement yang menjadi acuan di dalam penentuan kualitas atau unjuk kerja dari suatu layanan yang disediakan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah information economic. Information economic ini digunakan untuk mengukur dari suatu proyek TI, apakah proyek TI itu ternyata memiliki suatu value yang lebih besar daripada cost atau biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah strategic alignment model atau SAM. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, SAM ini digunakan untuk melihat kondisi aktual yang ada di dalam organisasi terkait dengan pelaksanaan tata kelola TI-nya. Untuk selanjutnya adalah business IT alignment model, ya sama ya, antara strategic alignment model dan business alignment model. Tujuannya juga sama, digunakan untuk melihat kondisi saat ini ketika organisasi melaksanakan tata kelola maupun melaksanakan kegiatan bisnis. Dan yang terakhir adalah IT governance maturity model, yang digunakan untuk mengukur seberapa tingkat maturitas atau seberapa tingkat pencapaian IT governance yang ada di dalam sebuah organisasi, atau untuk menilai seberapa tingkat pencapaian IT governance di dalam sebuah organisasi. Nah, mekanisme relasional atau mekanisme-mekanisme yang bisa digunakan oleh organisasi untuk berelasi atau berinteraksi antar organisasi, maupun untuk berinteraksi atau menjadi panduan interaksi antar fungsi bisnis atau departemen yang ada di dalamnya. Itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah partisipasi stakeholder, IT dan business relationship, dialog strategis, dan yang terakhir adalah shared learning, yang mana di sini memiliki beberapa teknik di dalam pelaksanaannya, mulai dari aktif participation sampai ke business dan IT co-location. Untuk shared understanding atau shared learning, terdapat shared understanding of business IT dan cross-functional business IT job rotation. Nah, itu mungkin suatu tabel yang bisa merepresentasikan bagaimana kegiatan atau bagaimana komponen-komponen mulai dari struktur, proses maupun relasional mekanisme itu dapat dibangun di dalam suatu organisasi dengan menggunakan beberapa teknik tertentu maupun aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tiap-tiap komponen mulai dari struktur, proses maupun mekanisme relasional. Nah, oke, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk melihat apa peranan dari IT Governance Framework atau kerangka kerja tata kelola IT terhadap struktur, proses maupun mekanisme relasional yang sudah kita jelaskan atau yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini IT Governance Framework itu akan mendasari tiap-tiap kegiatan untuk menentukan struktur, yang mana di dalam struktur terdapat rules dan responsibility atau peran dan tanggung jawab, struktur organisasi yang ada di dalam IT, board maupun CIO atau dewan-dewan yang ada di dalam
organisasi untuk merencanakan maupun mengawasi kegiatan tata kelola, maupun CEO sebagai pelaksana tata kelola itu sendiri, komite-komite strategi untuk merencanakan strategi, dan IT steering committee. Nah, jadi IT governance framework itu akan mendasari pembuatan atau penyusunan struktur yang ada di dalam organisasi yang meliputi beberapa komponen tadi atau beberapa elemen tadi. Nah, IT governance framework itu juga merepresentasikan suatu proses baku yang bisa digunakan oleh organisasi untuk menyusun, untuk merencanakan, untuk menerapkan, mengevaluasi maupun memberikan perbaikan secara berkelanjutan di dalam pelaksanaan tata kelola IT. Serta yang terakhir adalah IT governance framework akan menjadikan atau menjadi dasar di dalam pelaksanaan komunikasi di dalam organisasi atau sebagai acuan bagaimana cara untuk melakukan komunikasi di dalam organisasi, menyebarluaskan informasi penggunaan suatu knowledge secara bersama. Nah, itu merupakan keterkaitan antara IT governance framework dengan struktur, proses maupun relasional mekanisme yang ada di dalam organisasi. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas komponen yang pertama yang harus dikelola di dalam organisasi untuk bisa mengatasi unlawful event, yaitu yang disebut dengan struktur atau struktur tata kelola TI. Yang mana di sini kita akan membahas untuk elemen yang pertama, yaitu rules and responsibility atau peran dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini peran dan tanggung jawab yang ada di dalam suatu organisasi itu harus memiliki definisi peran yang jelas dan tanggung jawabnya juga jelas, yang mana kejelasan itu maksudnya adalah direpresentasikan ke dalam suatu kalimat yang tidak ambigu, yang mana kalimat-kalimat ini harus ada di dalam suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi seharusnya perusahaan itu memiliki suatu aturan, yang mana aturan tersebut atau policy yang mana di dalam policy tersebut harus terdapat peran dan tanggung jawab dari tiap-tiap komponen, dari tiap-tiap fungsi di dalam organisasi, dari tiap-tiap departemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini untuk poin yang kedua, peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola TI itu harus benar-benar dikomunikasikan dengan jelas atau diseminasikan informasinya dengan jelas ke setiap stakeholder yang ada. Pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif. Tujuannya adalah untuk memastikan agar peran dan tanggung jawab dari Departemen IT itu benar-benar dipahami oleh tiap-tiap fungsi bisnis yang ada di dalam organisasi, sehingga tiap-tiap fungsi bisnis itu bisa berkomunikasi dengan baik. Tentunya ya dengan Departemen IT, yang mana Departemen IT itu bertanggung jawab untuk pengelolaan layanan IT dalam organisasi. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendefinisikan atau mengkomunikasikan dengan jelas terhadap peran dan tanggung jawab ini, bagaimana bisa dikomunikasikan dengan jelas oleh Dewan Direksi? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus jelas terlebih dahulu peran dan tanggung jawab dari manajemen eksekutif, karena manajemen eksekutif ini merupakan suatu pondasi dalam pembuatan struktur tata kelola IT, terutama di dalam pendefinisian peran dan tanggung jawab dari CEO dan CIO. Itu harus jelas terlebih dahulu agar kegiatan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi itu dapat berlangsung secara lancar, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, tidak melanggar peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi maupun departemen yang ada di organisasi. Oke, jadi pada slide sebelumnya kita sudah melihat bahwa di dalam pembagian peran dan tanggung jawab Dewan Direksi itu harus didefinisikan dengan jelas terlebih dahulu peran dan tanggung jawabnya. Nah, apa saja peran dan tanggung jawab dari Dewan Direksi, atau setidaknya apa saja peran dari Dewan Direksi pada area tata kelola teknologi informasi? Setidaknya di sini ada 5. Yang pertama adalah strategic alignment, yang kedua value delivery, yang ketiga adalah IT resource management,
Yang keempat adalah risk management, dan yang terakhir adalah performance management, yang mana di dalam keselarasan strategi antara strategi bisnis dengan strategi IT setidaknya memiliki 3 tanggung jawab si dewan direksi ini ya. Yang pertama adalah harus meyakinkan bahwa pihak manajemen itu telah menyusun suatu strategi yang efektif, bisa menjawab tantangan ke depan dari organisasi. Itu ya. Ensure management has put in place an effective strategy. Yang kedua di sini adalah untuk menyesuaikan dari yang namanya suatu bisnis strategi dengan IT strategi. Artinya menyesuaikan di sini adalah menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi IT. Yang ketiga di sini adalah tanggung jawabnya untuk menyusun suatu struktur atau meyakinkan atau ensure bahwa struktur organisasi itu telah sesuai dengan model bisnis dari organisasi dan arah kemana organisasi akan bergerak berikutnya. Jadi ada beberapa model atau struktur organisasi yang bisa digunakan oleh dewan direksi ini. Ada struktur enterprise atau entrepreneurship, ada struktur klasikal, struktur atau hierarki yang merepresentasikan adhokrasi. Itu semuanya dapat digunakan sebagai acuan bagi dewan direksi untuk membuat struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pada area tata kelola TI yang kedua, yaitu value delivery, tanggung jawab dari dewan direksi itu ada 2 setidaknya. Yang pertama adalah menjamin bahwa proses maupun praktek-praktek yang ada di dalam organisasi itu bisa mendeliver value IT melalui pengimplementasian IT terhadap tujuan bisnis, yang menjamin bahwa kegiatan manajemen yang di dalamnya terdapat proses maupun praktek-praktek terbaik di dalam IT itu bisa memberikan suatu value terhadap tujuan bisnis organisasi. Yang kedua adalah menjamin bahwa investasi itu memiliki suatu resiko yang balance atau memiliki suatu resiko yang seimbang dengan value yang bisa dihasilkan oleh investasi teknologi. Nah, itu merupakan tanggung jawab dari dewan direksi pada area tata kelola yang kedua, yaitu value delivery. Pada area tata kelola yang ketiga, yaitu IT resource management, di sini tanggung jawab dari dewan direksi adalah memonitor bagaimana suatu manajemen itu bisa menentukan bahwa resource IT itu dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, menjamin bahwa terjadi suatu investasi IT yang balance untuk bisa mendukung yang namanya perkembangan dari organisasi. Yang ketiga adalah risk management. Jadi dewan direksi perannya di dalam risk management itu memiliki beberapa tanggung jawab. Setidaknya di sini kita bisa lihat ada 2 tanggung jawab. Yang pertama adalah aware terhadap risiko-risiko yang terjadi di dalam pelaksanaan IT atau di dalam perencanaan IT, evaluasi maupun continuous improvement yang terjadi di dalam tata kelola IT maupun manajemen IT. Itu ya, aware. Mereka sadar terhadap risiko yang bisa terjadi. Yang kedua adalah mereka harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan manajemen di dalam mengawasi apakah risiko-risiko ini benar-benar terjadi atau tidak. Nah, itu merupakan tugas atau tanggung jawab dari dewan direksi terhadap area tata kelola TI, yaitu risk management. Yang terakhir adalah performance management. Di sini tugas dari dewan direksi adalah melakukan assessment atau melakukan evaluasi terhadap performa dari senior manager maupun senior atau manajer-manajer yang melaksanakan atau terhubung kegiatannya dengan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola IT. Yang kedua di sini adalah bekerja sama dengan pihak eksekutif untuk bisa melakukan monitoring atau pengawasan
terhadap kinerja dari IT, apakah memang telah sesuai dan mendeliver value terhadap bisnis. Oke, jadi itu merupakan peran Dewan Direksi pada 5 area tata kelola TI, yang mana kita sudah bisa melihat tanggung jawab tiap tanggung jawab dari Dewan Direksi pada 5 area tata kelola ini. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan struktur tata kelola TI, yang mana struktur tata kelola TI itu harus didukung oleh struktur organisasi yang mengelola teknologi informasi. Nah, pada poin pertama di sini adalah struktur organisasi itu harus secara jelas bisa mendefinisikan bagaimana cara untuk mengorganisasi fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi ya tentunya ya, terutama di dalam fungsi untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini kita harus paham bahwa terdapat 3 level pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil oleh level yang paling tinggi atau top manajemen, level menengah, level operasional. Nah, berarti di sini kita harus mendefinisikan kira-kira siapa yang bisa menempati level top manajemen, ya, siapa yang bisa menempati middle manager, dan yang terakhir siapa yang menempati operational manager, dan tiap-tiap tanggung jawab, peran dan tanggung jawabnya apa. Nah, itu merupakan suatu struktur organisasi yang harus ada dan diharapkan ada di dalam organisasi. Yang kedua di sini adalah harus ada fungsi-fungsi yang diekspresikan ke dalam sebuah struktur organisasi, yang mana fungsi itu direpresentasikan ke dalam spesialisasi yang ada dan spesialisasi yang diterapkan atau yang didefinisikan melalui penyusunan suatu departemen atau melalui departemen-departemen yang ada di dalam organisasi. Nah, departemen apa saja? Biasanya di dalam organisasi terdapat departemen yang mengurusi kegiatan keuangan, kegiatan sumber daya, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan layanan, pengelolaan manufaktur atau kegiatan manufaktur, warehousing, pembelian barang, dan lain sebagainya. Nah, struktur organisasi ini bisa dikembangkan berdasarkan 3 model. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi, dan yang ketiga adalah federal. Sentralisasi berarti terdapat satu pucuk pimpinan, yang mana pimpinan tersebut menentukan setiap langkah, setiap tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahannya. Itu yang dinamakan dengan sentralisasi. Untuk desentralisasi berarti kebalikan dari sentralisasi ya. Berarti desentralisasi di sini terdapat beberapa fungsi-fungsi yang bertugas untuk membantu dari pimpinan, yang mana tiap-tiap tugas itu disesuaikan dengan spesialisasinya masing-masing, itu yang ada di dalam desentralisasi. Dan yang terakhir adalah federation atau federal, yang mana di sini terdapat beberapa cabang-cabang yang memiliki suatu tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang terlepas dari yang tetap berhubungan dengan pusat, yang mana tiap cabang itu berhak untuk menentukan peran dan tanggung jawabnya sendiri serta strukturnya sendiri, karena mungkin tiap-tiap cabang ini memiliki suatu environment yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan federation atau federal. Pada poin yang keempat di dalam IT organisasi struktur, yaitu harus ada yang namanya suatu domain di dalam pengambilan keputusan, yang mana di dalam domain pengambilan keputusan setidaknya kita tahu ada 6 komponen atau 6 elemen yang harus dipikirkan oleh pihak manajemen. Yang pertama adalah prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan IT, arsitektur, infrastruktur, aplikasi bisnis, dan yang terakhir adalah prioritasi terhadap investasi IT. Dan yang terakhir adalah gaya di dalam tata kelola. Yang pertama ada monarki, IT monarki, feudal, federal, duopoli, dan anarki. Oke, ini mungkin sudah dijelaskan di dalam
mata kuliah di awal ya terkait dengan mata kuliah pengenalan TI. Oke, jadi itu terkait dengan struktur organisasi IT yang harus ada di dalam struktur tata kelola teknologi informasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dewan-dewan komite yang harus ada di dalam organisasi agar kegiatan tata kelola teknologi informasi ini direncanakan dan diawasi dengan baik. Jadi dewan direksi itu dibantu oleh suatu komite, ada setidaknya dua jenis komite. Yang pertama adalah IT Strategi Komite dan IT Steering Komite. Nah, IT Strategi Komite itu berada di tingkatan dewan direksi, bertugas untuk apa? Bertanggung jawab untuk membantu dewan direksi di dalam mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi serta memastikan bahwa teknologi informasi itu harus atau pelaksanaan dari teknologi informasi atau implementasi teknologi informasi harus melibatkan dari dewan direksi dan memastikan bahwa dewan direksi ini bisa mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai sasaran dan tata kelola TI. Yang mana di sini IT Strategi Komite tujuannya atau tugas utamanya itu adalah untuk membuat atau menggunakan informasi-informasi yang dibutuhkan, mengolahnya, menyusun dan informasi-informasi tersebut ke dalam suatu kajian yang disebut dengan IT Master Plan. Itu tugas dari IT Strategi Komite. Nah, IT Steering Komite tugasnya melakukan apa? IT Steering Komite itu bergerak pada tingkatan manajemen eksekutif ya. Jadi ada di bawah dewan direksi. Manajemen eksekutif itu bertugas untuk membantu manajemen eksekutif di dalam mengimplementasikan strategi TI yang sudah disusun oleh IT Strategi Komite. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah mengatur proyek teknologi informasi, melakukan atau mendefinisikan prioritas dari proyek-proyek TI, menentukan biaya TI maupun sumber dayanya. Nah, itu merupakan penjelasan dari tugas IT Strategi Komite dan IT Steering Komite. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa IT Strategi Komite karena dia itu ada di ranah atau di level atau di tingkatan dewan direksi berarti ada di atas IT Steering Komite. Ya, jadi dapat disimpulkan juga bahwa sebelum dilakukan pengaturan proyek, prioritisasi dari investasi TI, penentuan biaya TI, penentuan sumber daya untuk bisa mengelola TI dengan baik, maka harus ada yang namanya suatu IT Master Plan. Sebelum ada IT Master Plan, harus atau IT Master Plan harus mengacu pada sebuah bisnis atau corporate strategi. Jadi di sini harus ada corporate strategi terlebih dahulu, yang mana corporate strategi itu akan menjadi acuan di dalam pembuatan IT Master Plan. Baru setelah itu dari IT Master Plan ini akan mendasari proyek-proyek TI yang harus dikerjakan di dalam sebuah organisasi. Nah, itu urutannya ya atau hierarkinya. Jadi untuk peran berikutnya yaitu proses tata kelola TI. Di dalam proses tata kelola TI ini akan bisa dibagi menjadi perencanaan strategis sistem informasi. Yang kedua adalah menentukan uh, suatu instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja TI yang sudah terjadi di organisasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dengan perencanaan strategi sistem informasi. Jadi, perencanaan strategi sistem informasi itu merupakan kegiatan untuk menganalisis keselarasan antara TI dengan tujuan bisnis, melakukan analisis keuntungan kompetitif, melakukan analisis sumber daya TI, analisis kebijakan, dan arsitektur teknologi, sehingga bisa dirumuskan atau disimpulkan bahwa untuk perencanaan strategi sistem informasi akan menghasilkan setidaknya beberapa komponen. Yang pertama adalah suatu portofolio IT, ya, portofolio sistem informasi, maaf, bukan IT tetapi sistem informasi. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem informasi yang harus ada di dalam organisasi. Terus adalah arsitektur dari teknologi informasi yang diperlukan oleh organisasi. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan yang bisa digunakan untuk mendukung dan mengelola arsitektur TI maupun
portofolio SI ke dalam proyek-proyek sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana melaksanakan suatu atau bagaimana merumuskan suatu rencana strategi sistem informasi. Itu setidaknya ada 4 atau 5 pendekatan ya, maaf, ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah business led, yang kedua adalah method driven, yang ketiga administratif, yang keempat teknologikal, dan yang kelima adalah organisasional. Ya, 5 sudut pandang di dalam melakukan perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu business led. Oke, untuk bisa melihat dan menjabarkan apa yang dimaksud dengan tiap-tiap pendekatan, di sini kita akan mencoba untuk melihat pada tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, di tabel sebelah kanan sudah terdapat 5 pendekatan mulai dari business led sampai ke organisasional. Apa artinya business led? Yang dimaksud dengan business led itu adalah kita atau organisasi membuat suatu rencana strategi TI berdasarkan dari strategi bisnis atau kebutuhan bisnis yang ada. Itu yang ada di dalam business led. Nah, di sini ada atau dibagi menjadi 3 penjelasan. Yang pertama adalah asumsi dasar di dalam pelaksanaan perencanaan strategi, pendekatan atau approach, dan yang terakhir adalah outcome atau hasil yang diharapkan muncul dari tiap-tiap sudut pandang di dalam perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama adalah underpinning assumption atau asumsi dasar. Jadi di sini asumsi dasar ketika kita melihat asumsi dasar di dalam pendekatan perencanaan strategis berdasarkan business led itu adalah suatu rencana bisnis itu harus bisa mendrive atau menjadi dasar atau menjadi acuan di dalam pembuatan perencanaan sistem informasi. Pendekatannya bagaimana? Pendekatannya adalah yang namanya suatu perencanaan strategi sistem informasi itu harus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan bisnis di dalam organisasi. Berarti di sini pendekatannya adalah organisasi harus terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan bisnisnya apa saja. Selanjutnya baru dari situ akan dibuat suatu IT master plan atau rencana strategi teknologi informasi. Nah, outcome-nya atau hasilnya itu apa? Hasilnya adalah berupa ya dokumen IT master plan ya. Dokumen IT master plan yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai acuan organisasi di dalam membuat atau menyusun strategi. Nah, untuk pendekatan yang kedua yaitu method driven ya. Jadi melalui pendekatan method driven, asumsi dasarnya itu adalah di dalam pembuatan perencanaan strategi sistem informasi itu harus atau strategi sistem informasi itu harus tersusun secara terstruktur dan terkoordinasi. Yang mana di sini harus memiliki suatu metode-metode atau metode-metode baku yang bisa dilakukan atau yang bisa diterapkan oleh organisasi untuk menyusun IT master plan. Sehingga dibutuhkan yang namanya suatu praktek terbaik untuk membuat suatu IT master plan, sehingga hasil dari method driven ini adalah suatu framework ya di dalam membuat suatu rencana strategi. Sudah sebelumnya sudah saya jelaskan ada banyak framework ya di dalam merencanakan strategi sistem informasi ini. Salah satu yang akan kita pelajari di semester depan atau di mata kuliah perencanaan strategi itu adalah framework word and paper. Yang ketiga adalah administratif. Jadi SISP itu kepanjangannya apa sih? Strategic Information System Planning, atau ada juga yang menyebutnya sebagai SPIS, Strategic Planning of Information System. Jadi perencanaan strategi sistem informasi itu harus sesuai dan konform, harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh pihak manajemen. Itu terus approach atau pendekatannya seperti apa? Pendekatannya berarti harus ada yang kegiatan awal yang harus dilakukan di dalam organisasi, harus ada identifikasi terhadap resource yang ada di dalam suatu organisasi apakah sudah sesuai dan kapabilitasnya ada untuk mengelola teknologi informasi yang ada di organisasi.
Nah, outcome-nya di sini adalah adanya suatu steering committee yang bisa eh, yang bisa disusun atau yang bisa dibentuk untuk membantu dewan direksi maupun eh, dewan eksekutif, dewan eksekutif atau dewan direksi atau manajemen untuk melaksanakan kegiatan tata kelola maupun manajerial. Yang ketiga atau yang keempat itu jika dilihat dari sudut pandang teknologi. Jadi di sini adalah suatu strategi bisnis atau strategi teknologi, bukan strategi bisnis tapi strategi sistem informasi itu harus disusun berdasarkan dari perkembangan dari teknologi yang ada, sehingga di sini bisa dihasilkan suatu blueprint terhadap perkembangan suatu teknologi. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang organisasional, berarti di sini suatu organisasi itu harus paham terlebih dahulu suatu permasalahan-permasalahan bisnis yang ada serta solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga terbentuk yang namanya suatu struktur baru untuk bisa membantu organisasi di dalam pelaksanaan manajemen maupun tata kelola IT. Nah, oke, jadi itu merupakan eh, komponen atau elemen yang ada di dalam proses tata kelola TI, yaitu perencanaan strategi sistem informasi. Oke, jadi untuk selanjutnya di dalam proses tata kelola TI, elemen yang kedua selain perencanaan strategi sistem informasi adalah adanya suatu instrumen yang bisa digunakan oleh organisasi untuk mengukur keberhasilan dari inisiatif tata kelola TI maupun manajemen TI. Nah, di sini ada satu komponen atau maaf bukan komponen tapi instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan dari inisiatif tersebut yang disebut dengan balance scorecard. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, balance scorecard sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah balance scorecard yang digunakan untuk objek di dalam pengukuran apakah organisasi itu telah mencapai tujuan bisnisnya atau yang disebut dengan business balance scorecard. Yang kedua adalah IT balance scorecard yang digunakan untuk mengukur apakah inisiatif pengelolaan IT itu telah mencapai tujuannya atau tidak. Nah, oke, BSC di sini untuk bisnis balance scorecard, BSC sendiri itu merupakan alat pengukuran kinerja. Kalau misalkan kita ngomong tentang bisnis balance scorecard, berarti terdapat 4 domain. Yang pertama adalah domain finansial, yang kedua adalah kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan berinovasi. Nah, kalau dari sejarahnya di sini, untuk sebelum ada balance scorecard, di dalam pengukuran suatu kinerja, eh, kinerja bisnis ya pada organisasi untuk bisa mencapai tujuannya, sebelum ada balance scorecard maka kinerja itu hanya diukur berdasarkan domain finansial. Jadi organisasi itu baru dikatakan berhasil apabila terjadi kenaikan revenue di tiap tahun. Ya, jadi kalau misalkan di tahun 2020 revenue adalah 1 miliar, di tahun 2021 revenue-nya adalah 1,5 miliar, berarti sudah dikatakan berhasil. Namun setelah diteliti, John Ward dan Joe Pepard, yaitu yang membuat BSC ini, itu menentukan bahwa ternyata tidak cuma finansial saja yang perlu untuk diperhatikan, tetapi terdapat 3 komponen lain yang luput untuk diperhatikan oleh organisasi di dalam mengukur keberhasilannya. 3 komponen lain itu apa saja? Selain finansial, ada komponen yaitu kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi atau berkembang. Nah, itu merupakan alat ukur yang bisa digunakan organisasi untuk mengukur keberhasilan dari organisasi itu sendiri. Jadi tidak cuma finansial ya, tetapi ada kepuasan pelanggan, ada kegiatan atau pelaksanaan proses-proses yang ada di dalam internal, apakah sudah dilakukan secara efisien dan efektif, dan yang terakhir adalah kemampuan dari individu-individu di dalam organisasi maupun organisasi itu sendiri untuk bisa berkembang. Nah, itu yang ada di dalam bisnis balance scorecard. Nah, yang mana keempat domain yaitu finansial, kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan berinovasi tersebut itu harus dilakukan secara seimbang sehingga memastikan
sehingga pada akhirnya itu akan terjadi penambahan profit secara finansial untuk bisa mencapai tujuan strategis dari organisasi. Nah, setiap domain yang ada di dalam PSG, baik itu finansial, kepuasan pelanggan, sampai ke kemampuan berinovasi, itu ternyata memiliki 3 aspek pengukuran. Yang pertama adalah misi, yang kedua adalah sasaran, dan yang ketiga adalah ukuran atau ukuran keberhasilan. Jadi di sini dibagi menjadi beberapa indikator atau memiliki 3 ukuran. Yang pertama, ukuran itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah outcome dan yang kedua adalah performance. Outcome itu disebut sebagai lag indicator dan performance itu disebut sebagai lead indicator. Kenapa outcome itu disebut sebagai lag indicator? Karena indikator ini hanya bisa diukur ketika suatu tujuan itu telah tercapai. Kenapa kok performance itu disebut sebagai lead indicator? Karena organisasi akan bisa menentukan bisa mendefinisikan performa-performa yang akan dicapai oleh tiap-tiap staff yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut, atau bisa bisa menentukan apa yang akan dicapai oleh tiap-tiap fungsi dari sebuah organisasi. Nah, PSG sendiri nanti itu akan diimplementasikan ke dalam pengukuran kinerja IT. Jika PSG itu digunakan untuk pengukuran kinerja TI, maka komponen atau domainnya itu namanya berubah menjadi IT PSG dan memiliki 4 komponen yang berbeda dari bisnis balance scorecard. 4 domainnya itu adalah user orientation, yaitu evaluasi pengguna terhadap TI. Yang kedua adalah operational excellence, yaitu pemanfaatan IT untuk bisa mendukung operasional yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga adalah future orientation atau untuk mengelola kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi, dan yang terakhir adalah business contribution atau untuk bisa memberikan suatu nilai positif terhadap bisnis melalui investasi teknologi informasi. Oke, jadi ini merupakan suatu ilustrasi yang bisa menggambarkan balance scorecard yang bisa diterapkan di dalam suatu organisasi ya. Tadi saya menyebutkan bahwa penyusun balance scorecard ini word and paper, tetapi maaf, setelah saya cek kembali bukan mereka yang menyusun balance scorecard, tetapi Robert S. Kaplan ya yang menyusun balance scorecard ini sendiri. Oke, jadi di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan atau domain yang harus diperhatikan oleh organisasi untuk bisa mengukur pencapaian tujuan dari bisnis. Yang pertama adalah finansial, yang mana finansial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah objektif atau tujuannya dan measure atau pengukurannya. Yang kedua, finansial itu maksudnya apa? Finansial itu adalah ketika organisasi sudah berhasil secara finansial, berarti organisasi tersebut itu sudah bisa menjawab pertanyaan, yaitu how do we look to shareholder. Bagaimana kita bisa memberikan suatu nilai kepada shareholder atau pemegang saham, pemodal ya. Nah, yang kedua adalah customer perspective ya. Jadi di dalam customer perspective, ketika sebuah organisasi sudah berhasil di dalam domain ini, berarti organisasi tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan how do customer see us. Jadi bagaimana customer itu bisa melihat kita, apakah positif atau negatif. Keberhasilan akan memberikan suatu perspektif positif dari customer terhadap organisasi. Yang kedua itu adalah internal business process atau perspektif. Jadi di sini internal business process atau perspektif merepresentasikan keunggulan dari proses yang ada di dalam sebuah organisasi, keunggulan proses di dalam sebuah organisasi. Yang terakhir adalah learning and growth, berarti di sini menjawab bagaimana suatu organisasi itu bisa melakukan improvement secara berkelanjutan. Nah, itu merupakan di 4 domain yang ada di dalam suatu balance scorecard, yang mana di sini bisa dibagi menjadi beberapa misi dan objektif. Jika kita lihat pada tabel yang ada di sebelah kanan, ada untuk misi terhadap IT ya. Jadi ini merupakan balance scorecard IT. Ini merupakan IT PSG ya. IT PSG.
IT PSG itu dapat dibagi menjadi 4 domain juga. Yang pertama adalah user orientation, yang kedua corporate contribution, operational excellence maupun future orientation. Nah, user orientation itu merepresentasikan apa? Jadi user orientation itu merepresentasikan bagaimana customer atau pengguna dari layanan IT ini bisa melihat departemen IT itu. Apakah departemen IT dilihat sebagai cost centric atau dilihat sebagai suatu partner di dalam menyusun atau memunculkan competitive advantage dari suatu organisasi dan sebagainya. Nah, di sini misinya itu adalah di sini diberikan suatu contoh dilihat dengan baik oleh supplier dari suatu information system. Objektifnya itu bisa dilihat dari 3 ukuran. Yang pertama adalah dengan melihat apakah supplier IT atau pemberi layanan IT itu memberikan layanannya dengan baik. Yang kedua adalah partnership dengan usernya juga sudah baik. Dan yang ketiga dilihat dari satisfaction atau kepuasan user terhadap layanan IT yang diberikan. Yang kedua adalah atau domain yang kedua di dalam IT PSG adalah corporate contribution. Jadi di sini digunakan atau corporate contribution itu merepresentasikan bagaimana pihak manajerial itu melihat departemen IT. Ya. Apakah departemen IT itu bisa dijadikan sebagai sebuah partner untuk menyusun suatu kompetitif strategi atau untuk support saja. Jadi di sini tujuannya adalah agar investasi IT itu bisa memberikan suatu value yang melebihi cost. Objektif atau ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk bisa mengukur apakah IT itu bisa memberikan kontribusi ke organisasi itu adalah berdasarkan cost yang bisa dikeluarkan oleh organisasi untuk bisa mengontrol IT. Yang kedua adalah value dari business value atau nilai bisnis dari fungsi-fungsi IT, dan yang ketiga adalah nilai bisnis dari proyek-proyek IT. Yang ketiga di dalam IT PSG yaitu operational excellence. How effective and efficient are IT process? Artinya proses di dalam mengelola IT itu seberapa efisien dan efektif dilakukan di dalam organisasi. Ukurannya atau misinya atau tujuannya itu adalah untuk bisa mendeliver efisien dan efektif aplikasi IT dan layanan IT ke partisipan ya atau stakeholder. Ukurannya bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah apakah kegiatan untuk pengembangan suatu software itu bisa dilakukan secara efisien, apakah kegiatan untuk melakukan operasional terhadap software itu bisa dilakukan secara efisien, dan apakah fungsi helpdesk yang digunakan untuk sebagai front office di dalam pelayanan IT atau ya front office di dalam pelayanan IT itu bisa dilakukan seefisien mungkin. Yang keempat yaitu future orientation, bagaimana suatu IT itu ditempatkan sebagai suatu langkah bagi organisasi untuk bisa menjawab tantangan di masa depan. Nah, jadi di sini terdapat misi atau tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu opportunities. Jadi IT itu akan digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan atau untuk memunculkan suatu peluang bisnis ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengedukasi staff, meningkatkan expertise dari tiap-tiap IT staff, dan melakukan riset dan development ya, riset dan R&D untuk bisa mengimplementasikan IT, sehingga pengimplementasian IT itu tentunya sesuai dengan teknologi-teknologi yang saat ini banyak digunakan di industri tertentu atau munculnya emerging teknologi sesuai dengan inovasi-inovasi teknologi baru yang muncul pada suatu industri tertentu. Oke, jadi itu merupakan ilustrasi bagaimana IT PSG dan Business Balance Scorecard itu diterapkan di dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat objektif atau tujuan dan mission atau ukuran-ukuran. Oke, jadi untuk komponen terakhir yaitu mekanisme relasional di dalam tata kelola TI merupakan suatu komunikasi yang dilakukan secara dua arah serta berkolaboratif antara pihak bisnis dan pihak pengelola IT.
Nah, di sini harus ada yang namanya shared domain knowledge, yang artinya adalah harus ada yang namanya sharing knowledge antara pihak pengelola TI dengan pihak bisnis, yang mana itu direpresentasikan ke dalam kualitas pemahaman TI dan pihak bisnis, yang pihak bisnis memahami tentang kebutuhan IT, tentang implementasi IT, bagaimana cara implementasi IT, isu-isu yang ada di dalam implementasi IT, serta pihak IT itu paham tentang kebutuhan-kebutuhan bisnis yang harus ada di dalam suatu organisasi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman TI dan pihak bisnis, atau semakin tinggi pemahaman dari pihak pengelola TI dan pihak bisnis, maka akan terjadi relasi yang baik antara dua pihak tersebut. Nah, relasi yang baik, relasi baik itu akan mendukung keselarasan yang terjadi antara strategi TI dan strategi bisnis. Serta di sini bisa mendukung proses serta struktur yang telah didefinisikan sudah terimplementasi dengan baik. Nah, shared domain knowledge itu bisa ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan. Di sini terdapat 3 langkah atau 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan sharing knowledge antara bisnis dan IT. Yang pertama adalah career crossover, yang kedua adalah pendidikan, dan cross training. Career crossover itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pihak IT itu diletakkan atau ditempatkan pada tanggung jawab dan peran bisnis. Pihak bisnis ditempatkan pada tanggung jawab dan peran-peran yang ada di dalam departemen IT. Itu yang dimaksud dengan career crossover. Yang kedua dilakukan dengan melaksanakan pendidikan, ya. Tentu saja dengan pendidikan maka akan terjadi yang namanya suatu sharing knowledge. Yang ketiga itu dilakukan secara cross training, yaitu pihak IT atau pihak pengelola IT diberikan training atau pemahaman tentang bisnis, begitu juga sebaliknya. Yang keempat adalah ketika shared domain knowledge itu sudah terdefinisikan dengan baik, sudah terjadi keselarasan pengetahuan antara TI atau pihak pengelola TI dengan pihak pengelola bisnis, maka akan muncul yang namanya suatu social capital. Apa sih yang dimaksud dengan social capital? Yang dimaksud social capital itu merupakan suatu modal dari suatu organisasi yang muncul dari keterkaitan secara sosial antara manusia-manusia atau staf-staf yang ada di dalamnya. Jadi di sini akan muncul setidaknya ada 3 kapital. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan, yang kedua adalah cooperation atau kerjasama, dan yang ketiga adalah collective action atau aktivitas yang dilakukan secara berkelompok yang bisa dilaksanakan secara harmonis. Nah, 3 dimensi sosial kapital ini akan bisa mendefinisikan atau men-trigger setidaknya hubungan struktural, relationship, dan kognitif di dalam suatu organisasi, yang mana itu akan dijadikan sebagai acuan di dalam mengukur apakah mekanisme relasional itu sudah diterapkan dengan baik atau tidak di dalam organisasi. Oke, apa yang dimaksud dengan struktural? Yang dimaksud dengan struktural itu adalah keterhubungan individu dan mekanisme keterkaitan antara individu tersebut. Relationship itu merupakan rasa percaya antara individu dengan individu yang lain, dan yang terakhir adalah kognitif, yaitu pemahaman, minat, dan permasalahan atau bisa memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Nah, itu merupakan dimensi sosial kapital yang ada di dalam organisasi atau mekanisme relasional di dalam tata kelola IT yang bisa digunakan mekanisme relasional yang digunakan untuk memperlancar tata kelola teknologi informasi, untuk mendukung tata kelola teknologi informasi. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari slide, di sini ada mekanisme relasional dalam konsep sosial kapital. Di sini social capital dimension seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada tiga aspek. Yang pertama adalah struktural, yang kedua adalah relasional, dan yang ketiga adalah kognitif. Ya, jadi 3 aspek tersebut akan memiliki outcome. Outcome-nya itu adalah akses, ekspektansi, motivation, dan combination. Akses itu apa? Akses itu adalah tersedianya knowledge IT dan knowledge bisnis kepada orang yang membutuhkan. Itu yang dimaksud dengan akses. Yang kedua adalah ekspektansi. Apa yang dimaksud dengan ekspektansi? Yang dimaksud dengan ekspektansi adalah nilai yang bisa dihasilkan melalui sharing knowledge tersebut.
atau kombinasi pengetahuan antara pengetahuan IT dan pengetahuan bisnis. Yang ketiga adalah motivasi. Yang dimaksud dengan motivasi adalah munculnya motivasi di dalam diri pengelola IT maupun pengelola bisnis untuk melakukan kerjasama. Itu yang disebut dengan motivasi. Dan yang terakhir adalah combination capability, yang merupakan kombinasi dari akses, ekspektasi maupun motivasi atau aspek-aspek lain yang belum teridentifikasi sebelumnya. Nah, sehingga social outcome ini akan bisa memberikan suatu nilai terhadap operational outcome. Akses maupun motivation itu akan berkontribusi terhadap kreativitas maupun inovasi di dalam IT, sedangkan ekspektasi dan combination itu akan meningkatkan koordinasi di dalam pelaksanaan pekerjaan atau pengelolaan, manajemen maupun tata kelola IT. Sehingga harapannya di akhir akan tercipta produktivitas yang akan memberikan suatu nilai bisnis. Nah, itu merupakan suatu ilustrasi bagaimana mekanisme relasional itu akan bisa berpengaruh terhadap pencapaian nilai bisnis di dalam suatu organisasi. Oke, jadi untuk penjelasan yang terakhir di sini ada referensi-referensi yang akan bisa kita gunakan untuk bisa kita bahas ya. Referensi-referensi ini akan menjadi suatu sumber pembahasan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Setidaknya ada 3 referensi yang bisa kita gunakan atau bisa kita baca. Yang pertama dari bukunya Graham Bergen dengan judul Implementing Information Technology Governance Model, Praktik dan Cases. Yang kedua juga dari bukunya Graham Bergen, yaitu Strategies for Information Technology Governance. Dan yang terakhir adalah dari bukunya Hayes dan Graham Bergen juga ya, yang berjudul Enterprise Governance of Information Technology Achieving Alignment and Value featuring COVID-5. Nah, oke, jadi itu referensinya. Untuk tugasnya sendiri adalah tolong nanti rekan-rekan mahasiswa di sini berikan suatu contoh bagaimana caranya atau bagaimana bentuk dari measurement atau penilaian pencapaian bisnis atau pencapaian tujuan bisnis melalui suatu teknik yang disebut dengan balance scorecard. Ya oke, jadi silakan diberikan suatu contoh bagaimana penerapan balance scorecard itu dilakukan di dalam suatu organisasi. Oke, itu merupakan tugas yang harus diselesaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata di dalam penjelasan saya tadi. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan suatu pengetahuan yang lebih bagi rekan-rekan mahasiswa di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.